Halo teman-teman, kemarin gue bikin video mengenai si Purbaya sebagai anjing penjaga Patriot Bond ya. Banyak orang salah kaprah di video itu teman-teman ya, seolah-olah gue ini benci banget sama Purbaya. Padahal enggak teman-teman ya. Di ujung dari video itu, kalau teman-teman nonton dengan benar ya, justru gue mendukung Purbaya untuk menjaga Patriot Bond gitu ya. Dan gua juga siap menjadi saksinya pemerintah atau ahlinya pemerintah kalau dibutuhkan ya untuk membantu keterangan pemerintah untuk mendukung Patriot Bond gitu. Nah, kita baca deh teman-teman ya. Video tersebut dikomentari juga oleh teman-teman ya. Ini adalah video tersebut ya, si Purbaya sebagai anjing penjaga Patriot Bond. Kita nonton, lihat komentar teman-teman di sini ya, komentar teman-teman di sini. Nah, Bapak Jion, rakyat sudah tidak bisa diadu domba lagi, Pak. Salam cerdas katanya. Oke. Nah, inilah dia kini yang harus mengiyakan keinginan bosnya atau memang itu aslinya. Sabar Pak, jaga bicara. Kita masih butuh channel sebagai pembela WP. Sabar ya Pak. Nah, jadi banyak orang salah kaprah teman-teman ya. Memang betul gue bilang Purbaya seperti itu, tetapi di ujung dari video itu sebenarnya gue tuh mendukung Patriot Bond dan gue mendukung Pak Purbaya dan gue siap membantu Pak Purbaya gitu ya. Hati-hati jangan memaki dan menghujat orang, pahami latar belakangnya apa dahulu ya. Si Prabowo aja menghujat kita semua, nggak ada masalah ya, nggak minta maaf dia. Santai-santai aja tuh si Prabowo ya. Emang iya, betul sesuai fakta. Sudah sama seperti yang sebelumnya ya. Lebih parah kalau dilihat kenyataannya sampai hari ini. Kita rakyat rendah ini seperti buronan atau penjahat, dikejar-kejar untuk uang peti. Udahlah, untung warung tak seberapa, mau ngutang buat modal bunganya tinggi dan persyaratannya banyak. Rasanya budak lah kita yang kecil ini ya. Zaman dahulu budak oleh majikannya dikasih makan, diberi tempat untuk berteduh, dikasih kerja. Namun sekarang nyari makan sendiri, nyari tempat berteduh sendiri, nyari kerja sendiri, nyari modal sendiri. Hasilnya sebagian harus disetor untuk upeti. Nasib, nasib katanya. Benar, Indonesia sarang mafia korupsi, jadi ya serahkan aja pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, biar mereka tahu hidup bukan enak jabatan asal Bapak senang aja. Waspada mulutmu harimaumu, Pak Awan. Hukum dibuat untuk melanggar hukum. Jaga bicaranya, santai aja. Protes boleh, tapi tetap dijaga bahasanya. Oke. Sehari Purbaya di dalam kabinet Merah Putih Indonesia, rupiah tidak akan aman atau halo 20.000. Kita boleh marah, boleh kecewa, tapi yang angkat kan ada. Itu beda urusan. Sebagai masyarakat kan apes paling lama 5 tahun. Apes banget 10 tahun lah. Jika kita kenapa-kenapa edukasi pajak kehilangan sosok yang mencerahkan. Lagi pula emosi itu merusak diri. Yang buat kita emosi tenang-tenang saja, gaji tetap dapat. Pelajaran berharga untuk lain kali. Pilih yang bela rakyat, jangan yang mudah janji. Oke. Lebih seru gini kok kalau bikin video. Mirip Benix atau Deddy Corbuzier. Harus ada kritik yang benar dan tajam, cuma juga cari aman. Sakit hati sama bosnya Bapak Purbaya ya. Apapun kebijakan Pak Purbaya saya dukung. Oke. Sakit hati amat bos gitu. Indonesia bubar. Kok bahasanya Bimo Purbaya sudah mabuk kepayang sehingga membuat surat edaran semaunya sendiri tanpa mempertimbangkan asas self-assessment dan keadilan dalam pemungutan pajak oleh para DJP di provinsi-provinsi. Anda buat konten benar-benar sangat menghujat, itu tidak dibenarkan. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Jadi banyak orang mungkin salah kaprah atau salah pemahaman karena belum menonton videonya dengan lengkap, teman-teman ya. Coba nonton dengan lengkap akan paham maksud gua. Oke, jadi gua membuktikan sekarang teman-teman ya, setelah beberapa hari kemudian, hari ini, hari Jumat tanggal 31 Juli 2026, gua betul-betul membuktikan bahwa gua memang mendukung Purbaya dalam rangka mendukung Patriot Bond. Oke, sekarang gua bahkan ikutan jadi kayak Pak Purbaya nih ya, ikutan menjadi anjing penjaga Patriot Bond dan gue siap ya, gue siap menggonggong siapapun yang melawan Patriot Bond. Jadi hari ini Jumat 31 Juli gua sudah mengajukan diri menjadi pihak terkait dalam gugatan MK yang terhadap pasal 50A ya, Undang-Undang P2SK yang Patriot Bond. Ada 5 gugatan yang sudah masuk di MK dan sudah register dan baru satu yang sudah ke pemeriksaan pendahuluan kedua yang baru bisa dimasuki oleh para pihak terkait. Nah, gue baru masuk satu nih. Nah, 4 lagi akan menyusul dan gue akan kirim ke semua-semuanya. Oke? Nah, mungkin gua akan share ke teman-teman semua, apa sih maksudnya pihak terkait. Jadi gini, kalau ada orang yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara di Mahkamah Konstitusi,
orang itu boleh mengajukan diri. Walaupun dia bukan DPR, dia bukan pemerintah, dia bukan pemohon, dia boleh mengajukan diri. Kenapa? Karena dia merasa punya kepentingan. Nah, itulah gue. Oke, teman-teman ya. Dan ini ada di hukum acara dari Mahkamah Konstitusi ya. Bahkan ada beberapa halaman hanya untuk membahas mengenai pihak terkait. Oke, ini dokumennya. Jadi permohonannya sudah ada tanda terima ya. Ini sudah gue masukin karena hari Jumat itu MK itu WFH ya, sehingga gue mesti masuk melalui kantor pos. Nah, ini sudah masuk nih ya, ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi permohonan pihak terkait dari gue ya, di tanggal 31 Juli. Nah, ini adalah isi permohonannya ya. Isi permohonannya, gue bacain buat teman-teman ya, biar kita sama-sama tahu. Pengajuan permohonan sebagai pihak terkait pada perkara nomor 253 PUU 24 2026 dengan pokok perkara pengujian materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 ya tentang perubahan P2SK yang diajukan oleh Muhammad Hafiz S1 Eskom SH MMMH. Oke. Jadi surat dibikin tanggal 30 Juli tetapi disubmit tanggal 31 Juli ya. Yang terhormat Ketua MK, nama gue Fungsiawan, bla bla bla, gue disebut sebagai pihak terkait prinsipal ya, gue tidak pakai kuasa. Bab 1, kewenangan mahkamah. Jadi ada, ini PMK ini maksudnya peraturan Mahkamah Konstitusi ya, bukan peraturan Menteri Keuangan ya. Ada pasal 3 mengatakan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pengujian undang-undang ada 3. Satu pemohon, yang kedua pemberi keterangan, yaitu DPR dan pemerintah, yang ketiga adalah pihak terkait. Nah inilah gue ya. Orang luar yang mau ikut campur ke dalam perkara. Ini namanya pihak terkait. Oke. Ini ada pasal 6 ayat 1, teman-teman tinggal baca sendiri ya. Oke, kemudian pasal 6 ayat 2, PMK 7. Kemudian pasal 8 nih, ini hukum acaranya nih. Hukum acara pengajuan permohonan sebagai pihak terkait itu diajukan setelah terjadinya perbaikan permohonan. Nah, sidang yang sedang gua masukin ini 253, inilah yang sedang sudah melewati salinan perbaikan permohonan. Yang lain belum. Yang lain yang 4 perkara lagi itu baru dimulai. Jadi gue belum boleh masuk. Kemudian ini pasal 21 juga mengatakan pihak terkait ya. Pihak terkait dapat mengajukan sebagai pihak terkait kepada Mahkamah Agung melalui online boleh, offline boleh ya. Ini adalah paling lambat sebelum pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli. Jadi sebelum dimulainya agenda ahli atau saksi, gua harus masuk di situ sebagai pihak terkait. Oke? Sebanyak 2 rangkap, kemudian mesti menyampaikan alasan pengajuan permohonan sebagai pihak terkait ya. Kemudian harus disertai dengan alat bukti atau dan daftar alat bukti. Kemudian berbentuk digital, dokumen Word dan PDF masih disertakan. Kemudian teman-teman tinggal baca aja ya pasal 23, pasal 24, pasal 25. Nah, jadi kalau ditetapkan sebagai pihak terkait, kalau gue disetujui oleh MK sebagai pihak terkait, maka MK akan memanggil gue untuk hadir di Mahkamah Konstitusi ya, disertai dengan keterangan tertulis gue, disertai alat bukti atau daftar alat bukti. Oke, kemudian mesti ada uraian yang jelas mengenai keterangan pihak terkait tersebut. Kemudian ada materai untuk alat bukti ya. Nah, oke. Ada flash disk juga, flash disk yang berisi dokumen dan PDF itu. Kemudian pasal 27. Nah, kemudian pasal 44 mendengarkan keterangan pihak terkait. Jadi setelah pemberi keterangan, DPR dan pemerintah memberikan keterangan, justru gua duluan nih, pihak terkait duluan. Setelah itu barulah ngomongin ahli dan saksi. Wih, luar biasa ya pihak terkait ini ya. Kemudian bahwa pengajuan permohonan sebagai pihak terkait ini dilakukan sebelum pemeriksaan persidangan ya, dengan agenda mendengar keterangan ahli atau saksi, sehingga gue ini memenuhi ketentuan formal, pasal 21 ayat 2. Kemudian berdasarkan seluruh ulasan di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang secara absolut untuk menyetujui atau tidak menyetujui permohonan saya sebagai pihak terkait, serta memanggil pihak terkait yang sudah disetujui untuk hadir dan menyampaikan keterangan ya dalam persidangan dalam rangka untuk menambah informasi. Bab 2, kedudukan hukum gue. Bahwa saya adalah perorangan warga negara Indonesia ya, sehingga memenuhi unsur pihak terkait. Bahwa nama gue ini, nomor NIK yang ini, pekerjaan swasta, bla bla bla. Oke. Bahwa saya adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan pokok permohonan, yang mana uraian jelas mengenai alasan itu ada di bab 3. Kemudian gue telah menyatakan alat bukti dan daftar alat bukti ya, bahwa pemohon dalam perkara aku adalah memposisikan dirinya sebagai advokat. Jadi pemohon dalam sengketa atau perkara tersebut, posisi dia adalah advokat. Oke?
Jadi dia mempersoalkan bahwa profesi dia sebagai advokat akan kehilangan hak konstitusional untuk memiliki berbagai macam, senjata perang, itu dihilangkan oleh pasal 50A tersebut gitu loh. Itu yang dipermasalahkan oleh si si pemohon, yaitu orang dapat kuasa dari warga negara, namun pemohon bukanlah dalam posisi warga negara itu sendiri. Sehingga mahkamah menjadi kurang dapat informasi dari satu pihak yang sangat penting, yaitu warga negara itu sendiri. Jadi pemohonnya adalah advokat. Pertanyaannya, apakah si warga negaranya itu seperti itu pemikirannya? Iya kan? Nah, mahkamah butuh informasi dari sudut pandang atau perspektif dari si warga negara itu yang diwakili oleh si advokat. Itu dia nggak hadir di situ. Nah, makanya gua masuk di situ. Saya sebagai warga negara Indonesia biasa dapat menambah informasi kepada majelis hakim Mahkamah MK yang terhormat ya supaya bisa memberikan sudut pandang saya dalam posisi sebagai warga negara biasa. Nah, kemudian terdapat hubungan kausalitas sebab akibat antara permohonan aku dengan hak konstitusional saya. Saya adalah warga negara Indonesia nih, yang biasa ya, yang ingin menggunakan hak gue untuk membeli surat utang khusus pada norma aku, seperti Patriot Bond atau Merah Putih Bond, dan ingin mendapatkan berbagai fasilitas yang akan diberikan kepada saya oleh negara. Apabila pasal aku diubah oleh MK, maka perubahan itu akan berpengaruh secara langsung ya terhadap hak konstitusional gue, saya nih ya, serta terhadap keputusan saya memandang surat utang khusus tersebut ya. Kalau lu ubah maknanya atau kata di undang-undang ya berubah juga lah hak konstitusional gue dan berubah juga lah keputusan gue untuk membeli Patriot Bond itu gitu. Bahwa saya juga adalah seorang kuasa wajib pajak di bidang pajak nih ya, yang mengertilah dikit-dikit peraturan undang-undang pajak ya. Saya memahami dinamika persoalan pajak terjadi di level teknis akar rumput WP nih, yang paling rendah yaitu di level KPP dan di wajib pajak sebagai end user. Saya berharap poin-poin pemikiran saya sebagai WP biasa akan dapat memberikan informasi tambahan yang bermanfaat bagi majelis ya dalam membuat pertimbangan selama proses pemeriksaan perkara ini. Bahwa gua adalah pemohon di MK dengan nomor perkara 211 nih yang sampai sekarang belum diputus nih ya, yang mempersoalkan konstitusionalitas norma pasal 34 Undang-Undang KUP. Hal ini sebagai bukti bahwa gua orang yang peduli dengan isu-isu di bidang perpajakan, termasuk urusan perdata, pidana, pajak yang juga menjadi objek permohonan ini. Nah, nomor 9, bahwa gue sebagai kuasa WP maupun wajib pajak perorangan sendiri ya, juga seorang pembayar pajak yang memiliki hak konstitusional di pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar ya, untuk memperoleh kepastian hukum yang adil atau dikenal dengan asas kepastian hukum. Prinsip kepastian hukum ada juga di pasal 1 ayat 3 ya, UUD NRI ya, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nomor 10, bahwa gua bukanlah seorang koruptor loh, bukan ya. Gua bukan teroris, bukan pelaku pencucian uang, bukan juga penggemplang pajak yang hendak memanfaatkan pasal 50A itu untuk kepentingan pribadi gua, bukan ya. Namun semata-mata karena saya mencintai negara ini. Saya nggak mau negara kita ini mengemis hutang kepada negara lain dengan syarat-syarat yang sangat memberatkan pemerintah Indonesia. Bayangkan, lu kalau ngutang sama Bank Dunia atau IMF, mereka udah kasih bunganya tinggi banget, udah gitu minta syarat macam-macam lagi ya, syaratnya aneh-aneh gitu. Nah, kita kan nggak mau gitu ya, kita nggak mau diinjak-injak oleh warga orang asing kan. Oleh karena itu apa? Solusinya adalah Patriot Bond. Solusinya adalah gunakan warga negara sendiri yang bersedia kasih uangnya ke negara untuk diputar di bisnis dan sebagainya, kita kasih bunga. Selain kasih bunga, kita kasih pengampunan-pengampunan seperti teks amnesti. Itu yang gue maksudkan. Bahwa melalui keterangan saya nanti, jika disetujui sebagai pihak terkait, saya akan berusaha menjadi pihak yang netral ya, berusaha untuk mencari jalan kekeluargaan dan musyawarah mufakat ya, sesuai Pancasila keempat. Jadi buat apa kita punya Pancasila teman-teman ya, kalau tidak dimanfaatkan Pancasila tersebut ya, kalau tidak dilaksanakan. Sehingga bisa terbentuk suatu pemaknaan konstitusional yang tepat terhadap norma AKO berdasarkan sudut pandang dari semua pihak yang berkepentingan. 12. Bahwa gua tidak punya kepentingan lain selain daripada untuk kemajuan negara Republik Indonesia yang dicintai oleh kita semua. 13. Berdasarkan argumentasi di atas, saya telah memenuhi ketentuan formal ya untuk menjadi pihak terkait. Jadi secara formal, gue tuh terpenuhi. Nah, sekarang tergantung nih, Mahkamah Konstitusi apakah merasa perlu atau nggak perlu mendapatkan keterangan dari gue. Kemudian bab 3, alasan-alasan pengajuan permohonan sebagai pihak terkait. Jadi kenapa gue mau mengajukan diri sebagai permohonan terkait ya, sebagai pihak terkait?
Yang pertama bahwa gua WNI berniat untuk membeli Patriot Bond ya, surat utang khusus tersebut gua pengen beli nih, atau Merah Putih Bond yang akan diterbitkan berdasarkan norma AKO yang sedang diperkarakan ini. Nah, apapun hasil akhir dari perkara ini akan memberikan dampak nih terhadap gue, terhadap hak konstitusionalitas gue, serta keputusan gue untuk membeli atau tidak membeli surat utang tersebut gitu loh. Oleh karena itu, saya merasa berkepentingan langsung untuk menyampaikan sudut pandang saya terhadap pokok permohonan ini. Dua, ini alasan gue ini ya, bahwa petitum pemohon yang di dalam dokumen perbaikan permohonannya, dia meminta ditambah frasa. Jadi semua diampuni nih, perdata, pidana diampuni, tetapi ada komanya. Sepanjang pembelian itu dilakukan dengan itikat baik sesuai dengan ketentuan perpajakan, ketentuan perundang-undangan, serta dana yang digunakan untuk pembelian tidak berasal dari tindak pidana, ataupun perbuatan melawan hukum, ataupun perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara. Nah, menurut gue justru dalil petitum ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang baru. Di antaranya apa? Satu, itikat baik. Bagaimana definisi itikat baik? Bagaimana indikatornya? Apa ukuran objektifnya? Jadi kacau lagi nanti, jadi pusing kan? Dua, tidak berasal dari tindak pidana, dia bilang. Lah, ini justru bertentangan dengan frasa utama di normanya. Normanya itu kan memberikan pembebasan dari penuntutan secara pidana maupun pidana khusus, termasuk di dalam perpajakan. Sedangkan lu mintanya tidak berasal dari tindak pidana. Jadi norma ini justru akan menjadi kabur apabila petitumnya dikabulkan, gitu loh. Kemudian dia bilang bukan perbuatan melawan hukum. Lah, maksudnya bagaimana? Justru kan ini bertentangan dengan norma utama. Norma utama itu berniat untuk membebaskan dari penuntutan perbuatan melawan hukum. Tapi lu bilang pembelian uang itu tidak boleh dari perbuatan melawan hukum. Jadi salah, jadi kabur ini petitumnya. Ya. 4, mengakibatkan kerugian negara. Nah, ini juga akan bertentangan dengan norma utamanya yang berniat untuk membebaskan dari penuntutan hukum. Oke? Jadi poin ini sangat krusial bagi gue ya, karena frasa ini tidak cocok dengan argumentasi pemohon, di mana pemohon adalah advokat. Kan advokat mewakili swasta dong, bukan mewakili pemerintah, bukan mewakili negara ya. Sehingga nggak cocok dong dia mengatakan ini harus tidak mengakibatkan kerugian negara. Kan posisi lu bukan negara, gitu loh. Nah, poin ini juga sangat krusial bagi gue, karena posisi gue sebagai kuasa WP ya, yang sering mendengar keluh kesah masyarakat terhadap dunia perpajakan ya. Gua justru menganggap sangat perlu untuk membebaskan pembeli surat utang khusus ini pada norma Aqua ini dari penuntutan akibat kerugian negara. Yang mana hal ini akan bermuara pada filosofi tax amnesty. Oke? Tax amnesty itu kan kalau lu merugikan negara, lu diampuni. Itu intinya tax amnesty ya. Nah, nomor 3, bahwa gua sebagai WNI ya, pada suatu hari mungkin saja gua mengalami kasus hukum dengan orang lain sesama warga negara Indonesia. Nah, ketika terjadi sengketa hukum dengan orang lain ini ya, sesama warga negara ya, yang gua anggap merugikan gue, maka gua tidak setuju apabila lawan gua itu dapat dibebaskan dari tuntutan hukum hanya semata-mata karena dia sudah membeli surat utang khusus, gitu kan? Nah, dalam hal ini gua setuju dengan argumentasi pemohon ya, bahwa negara tidak boleh membatasi atau menghilangkan hak-hak dari warga negara ya, termasuk advokatnya, ketika berperkara dengan sesama warga negara biasa. Negara tidak boleh ikut campur dengan urusan hukum sesama warga negara sendiri. Masuk akal dong? Jadi di posisi ini gue mendukung si pemohonnya. Namun, bahwa gua juga seorang WNI ya, suatu hari mungkin aja berpotensi mengalami kasus hukum melawan negara. Contohnya kasus pajak ya, sudah tahu sendiri teman-teman ya. Ketika terjadi sengketa hukum melawan negara ya, akan terjadi banyak sekali kekacauan teman-teman ya dalam proses litigasinya. Lu paham sendiri lah maksud gua. Ada petugas pajak yang dianggap melanggar hukum, ada yang dibilang sewenang-wenang menetapkan pajak yang luar biasa besar tanpa dasar hukum yang jelas. Ada bentrokan juga di kantor pajak ya, seperti yang terjadi dalam permohonan gue di nomor perkara 2111, proses keberatan yang berat sebelah, hingga hakim di pengadilan pajak yang dianggap berpihak kepada petugas pajak. Bahkan sering terjadi kekacauan ketika terjadi tuntutan pidana pajak nih, yang penuh dengan intimidasi, pemerasan terselubung, hingga terjadinya pemblokiran rekening pajak secara sepihak ya oleh si petugas pajak. Yang mana semuanya itu merugikan wajib pajak dan juga merugikan negara. Ya, kita semua rugi nih.
karena kedua pihak harus mengeluarkan ekstra waktu, ekstra tenaga, ekstra biaya untuk menyelesaikan sengketa hukum itu. Nah, dalam posisi ini, saya justru sangat setuju apabila pembelian surat utang khusus di dalam norma AKO akan dapat menghapuskan tuntutan perdata, pidana umum, pidana khusus termasuk pajak hanya dan jika hanya ketika urusannya adalah berhubungan dengan negara. Nah, ini yang gue inginkan. Hal ini tidaklah bertentangan dengan permasalahan yang dipersoalkan oleh pemohon ya dalam sengketa AKO, karena kan pemohon itu kan sebagai advokat swasta, tidak akan mengalami kerugian dong. Justru dia akan diuntungkan apabila argumentasi gue ini diterima oleh MK ya, sehingga akan terjadi win-win solution, sebuah keputusan yang baik untuk semua pihak ya, terutama pemohon dan warga negara biasa. Nah, keempat, usulan pihak terkait untuk diputus mahkamah. Jadi dari seluruh yang di atas ya, walaupun seandainya gua tidak disetujui sebagai pihak terkait, maka melalui surat ini ya gua turut memberikan usulan lah ya. Jadi kan siapa tahu gua nggak dipanggil, nggak diterima ya sudah. Tapi kan gue tetap bisa memberikan usulan ya. Mudah-mudahan dibaca lah ya oleh Majelis MK. Jadi gue mengusulkan kepada Yang Mulia Ketua dan para Hakim Konstitusi ya untuk memeriksa, mengadili, memutus permohonan, bla bla bla. Satu, mengabulkan permohonan gue kalau boleh. Yang kedua, usulan petitum. Jadi gue mengusulkan bahwa petitum itu diganti menjadi yang ini ya benar ya. Menyatakan bahwa frasa dari penuntutan bla 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 itu bla 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 itu adalah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap ya. Secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata, ada komanya nih, ada koma, oleh negara dalam hubungan hukum dengan negara. Oke? Jadi maksud gua Patriot Bond sudah betul, tetapi perlu dibatasi bahwa pembebasan hukuman perdata, pidana, dan pidana khusus pajak itu sebatas hanya dalam hubungan hukum dengan negara. Artinya, gua sebagai pembeli Patriot Bond tidak akan dituntut oleh negara. Oke? Tetapi kalau urusannya gua dengan sesama warga negara, sesama orang-orang swasta, kalau ribut, ya uang Patriot Bond ini nggak bisa menyelamatkan gua. Gitu loh. Itu yang gue inginkan. Masuk akal dong, teman-teman ya. Masuk akal dong. Negara ngapain sih ikut campur urusan swasta ke swasta, gitu kan? Nah, yang ketiga adalah memanggil pihak terkait yang sudah disetujui untuk memberikan keterangan ya. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, gue sudah membuktikan nih teman-teman ya, bahwa gue juga bersusah payah loh bikin dokumen itu ya. Berapa hari gue bikin? 3 hari atau 4 hari gitu ya. Gue juga bersusah payah untuk mendukung sesuatu yang menurut gue benar, walaupun itu dibikin oleh Purbaya yang sering gue kritik ya. Karena ketika itu sesuatu yang perlu untuk didukung, ya gue dukung gitu loh. Walaupun kita akan dibilang si anjing penjaga Patriot Bond, ya nggak apa-apa. Memang memang kita mau jagain Patriot Bond gitu ya, nggak ada masalah juga teman-teman ya. Nah, jadi eh, gue yakin sih ini pasti akan bergulir di MK ya, pasti akan bergulir di MK. Nggak tahu gue bisa dipanggil atau nggak dipanggil, namun gue sudah memberikan pandangan gue ya dalam surat ya. Mudah-mudahan dibaca. Kalau dibaca kan, walaupun nggak dipanggil ya minimal ada perspektif lah ya, perspektif atau sudut pandang dari warga negara yang mungkin bisa dapat informasi kepada si Mahkamah Konstitusi. Oke teman-teman, itu aja. Sampai jumpa. Semoga terbantu.